Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah surat Al-Fil yang menjelaskan tentang ancaman atau bahaya dari luar yang mungkin terjadi ketika seseorang sudah mempertegas sikap toleransinya, bahwa sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, maka perjuangan untuk menggapai cita-cita, untuk menggapai kesuksesan, untuk menggapai keberhasilan baik diri maupun organisasi. Kita sering mendengar dalam perencanaan sebuah organisasi analisa SWOT. Strength artinya kekuatan, weakness artinya kelemahan, opportunity artinya peluang, treatment artinya ancaman. Jadi ketika merencanakan semua hal itu harus dilihat sehingga keberhasilan dengan perencanaan akan lebih cepat diraih. Maka dalam ancaman ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam surat At-Takasur, salah satu ancaman yang menghambat keberhasilan hidup adalah cinta dunia. Ancaman dari luar adalah misalnya dalam Al-Fil, ketika kita bersaing dalam hidup, bahwa untuk menggapai keberhasilan itu kadang kita harus berlomba dengan orang lain. Mendirikan sebuah perusahaan misalnya, maka akan dihadapkan dengan persaingan di mana di depan sudah ada perusahaan yang raksasa, yang besar, yang harus kita hadapi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah surat agar kita bisa terlindung dari ancaman itu, juga untuk menimbulkan sebuah keberanian dalam jiwa kita, dalam mental kita. Bagaimana cara menciptakan sebuah perisai untuk menantang bahaya, bahkan termasuk bahaya yang tidak terlihat, misalnya virus Omicron, virus COVID, atau virus-virus lainnya. Apa tipsnya yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran? Maka salah satunya adalah surat Al-Falaq ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ketika Nabi sendiri ketika terkena sihir, maka sering membacakan ketika Nabi terkena sihir dan ketika Nabi mau tidur misalnya, sering membacakan surat Muawwidhatain atau surat perlindungan, dua surat perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Maka untuk menghindari mara bahaya itu kuncinya adalah berlindung kepada Rabbil Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh. Bagaimana Allah menciptakan waktu subuh ketika kejahatan itu digambarkan seperti kegelapan, maka kegelapan itu akan hilang ketika waktu subuh datang. Itulah kekuasaan Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah hanya memberikan satu gambaran untuk menolak 4 bahaya itu dengan satu sifat Allah, yaitu rububiyah Allah, bahwa Allah yang menciptakan semuanya dari 4 bahaya. Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Berbagai makhluk Allah, mulai dari binatang, ular, dan lain sebagainya yang tidak kita ketahui, misalnya dengan penyakit nyamuk dan lain sebagainya, termasuk virus mungkin COVID, itu adalah makhluk Allah. Kalau kata Allah virus itu tidak berdampak kepada kita, tidak akan mampu. Bagaimana Allah bisa menghadang pasukan gajah dengan hanya burung-burung yang kecil? Itulah kekuasaan Rabb. Kalau kita yakin kepada itu, maka mental kita akan kuat. Jangan takut dengan COVID, meskipun kita harus tetap waspada. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Kejahatan yang kedua kadang-kadang terjadi ketika waktu malam, ketika telah gelap gulita. Banyak kejahatan yang terjadi, maka kita berlindung kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri nafasati fil uqad, dan dari tukang sihir perempuan yang meniup-niup pada buhul-buhul, pada tali-tali. Dulu adalah salah satu bahaya ketika orang dia ingin berjuang, itu adalah sihir, atau istilahnya ada istilah santet dan lain sebagainya. Maka
Allah lah yang bisa menjaga terhadap sihir itu. Sihir itu tidak apa-apanya ketika Allah tidak menghendaki bahwa sihir itu berdampak kepada kita. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari orang yang dengki ketika dia menampakkan kedengkiannya. Dengki itu artinya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, menginginkan nikmat yang ada pada diri orang lain itu hilang, baik nikmat itu ada pada diri kita atau hilang sama sekali. Itulah sifat hasud, sifat dengki. Ini sangat berdekatan dengan sikap sombong, sikap takabur. Maka yang menjadikan iblis masuk neraka itu adalah kedengkian kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam diangkat menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi ini, sehingga iblis menjadi penghuni neraka yang sudah mendapat SK sejak dari dulu, sehingga sampai hari ini iblis selalu menggoda manusia. Maka berlindung kita kepada Allah dari orang-orang yang dengki, karena untuk kita ketika mencapai keberhasilan, ketika mendapat nikmat yang banyak, al-kausar, maka banyak orang-orang yang dengki, sehingga kadang-kadang orang-orang yang dengki itu kemudian mencelakakan kita, bahkan dengan sihir dan lain sebagainya. Maka kita berlindung kepada Allah. Maka inilah surat yang sangat luar biasa, surat yang pendek tetapi sangat bermanfaat. Bacalah, kata Rasul, surat ini ketika hendak mau tidur, atau ketika terjadi sakit, ditiupkan kepada tangan kemudian diusapkan kepada anggota tubuh kita. Itulah salah satu ruqyah atau salah satu ajaran yang diajarkan oleh Rasul untuk menyembuhkan dan untuk menjadi perisai terhadap bahaya-bahaya virus dan bahaya-bahaya lain yang mengancam kepada kita semuanya. Sehingga rububiyah Allah, keyakinan kita kepada Allah yang Maha Pencipta semuanya, itu adalah perisai yang sangat luar biasa, bahwa kita harus memiliki keberanian yang luar biasa untuk menggapai cita-cita kita, untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi orang yang mengajak kepada jalan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.